Ya, baik, kita sudah proses recording. Baik, selamat pagi, selamat malam ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam 24 jam karena tidak semua kita mengalami zona waktu atau time zone yang sama karena Mbak Laras juga bersama saya ada di Amerika dan ada juga mungkin beberapa di sini yang tidak dari Indonesia ya. Jadi salam sehat ya, salam solidaritas, salam feminis, dan salam KCIF 2024 tentunya. Kita sudah memasuki panel, ini ada dua panel parallel session yang sedang berlangsung saat ini. Satu yang saya menjadi hostnya dan yang kedua Farid menjadi hostnya di sebelah, di kamar sebelah. Nah, di panel 637 yang saya host ini, tema panel kita adalah, ini panel 637 dengan tema hukum, kebijakan, dan keadilan gender, status, dan upaya penguatan. Dan ada 4 presenter atau panelis dalam panel ini dengan Chair Dr. Kunti Tridiwenti atau biasa kita panggil Mbak Kunti, dan beliau dari Universitas Pancasila. Nah, kawan-kawan semua untuk presenter 15 menit, 3 menit sebelum 15 menit berakhir, Mbak Kunti sebagai chair akan mengingatkan kawan-kawan presenter ini melalui verbal ya, jadi tidak melalui chat, langsung akan diinstruksi untuk diingatkan 3 menit sebelum 15 menit, dan untuk teman-teman yang akan bertanya di Zoom, peserta atau attendees dari KCIF yang ada di Zoom di panel ini bisa menggunakan kolom Q&A, ada di sana, bisa terlihat di bawah di sebelah chat. Silahkan menuliskannya di Q&A, bukan di kolom chat ya, karena nanti biasanya akan tertimpa dengan pesan-pesan lainnya. Dan saya akan menjadikan kawan-kawan sebagai co-host untuk bisa share screen nantinya ya, dan bisa melihat pertanyaan yang ada di Q&A. Itu saja, dan juga bisa raise hand nanti ya kalau ingin langsung mengajukan pertanyaan. Mbak Kunti sebagai chat akan menunjuk atau mempersilakan teman-teman semua untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaan atau komentar secara singkat di Zoom ini. Terima kasih, saya akan langsung menyerahkan forum dan panel ini ke Mbak Kunti. Terima kasih, silakan Mbak. Ya, ya terima kasih Mbak Ira. Hmm, Selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Senang sekali pada hari ini kita berjumpa dalam sesi kita yang berjudul atau panel 637 Hukum, Kebijakan, dan Keadilan Gender, Status dan Upaya Penguatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Em, eh, dan salam KCIIF ya KCIF. 2024 ya 2024. Senang sekali Mbak tadi sudah dibuka oleh Mbak Ira dan kita sudah juga hadir 4 presenter yang juga sudah ada di Zoom dan kita akan mempersilahkan teman-teman kita yang presenter kita itu untuk menyampaikan tadi 15 menit apa yang akan disampaikan, tapi sebelumnya dalam 3 menit sebelumnya saya akan mengingatkan. Ya, teman-teman, hari ini kita akan mempersilahkan Dr. Yatini SHMH. Beliau berasal dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Selamat malam, Mbak Yantini. Selamat malam, Ibu Kunti. Ya, yang kedua kita juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, MHum dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan sekarang menjabat Komisioner Komnas Perempuan 2020-2025. Selamat malam Mbak Maria. Ya, selamat malam, selamat siang, dan selamat sore, teman-teman semua. Ya, sudah kelihatan ya Mbak Maria. Lalu Ini mohon maaf ada saya tutup video ya, karena sinyalnya nggak ya. bagus, takut putus-putus. Oke, Terima kasih. selanjutnya ada Mas Dedi Kristanto dari Peduli Kasih dan Enris Hong Kong. Selamat malam Mas Dedi. Selamat malam Ya, untuk yang semuanya. terakhir Mbak Lara Susanti, SDGs Candidate School of Law, University of the Pittsburgh, dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Selamat malam Mbak Laras. Selamat malam, salam kenal, salam hangat dari Pittsburgh. Ya, oke. Kita sudah menyapa 4
pembicara. Silakan. Yang pertama kami persilakan kepada Pak Dr. Yatini SHMH dari Universitas Widya Gama Mahakam. Kami persilakan Mbak Yatini. Baik, terima kasih Ibu Kunti. Ya, Mohon izin untuk dibantu share screen. ya. Baik, sambil menunggu share screen, perkenalkan saya tadi. Sorry Mbak Ira yang akan share screen atau saya? Mbak Yatini bisa share screen sendiri, sudah saya jadikan co-host. Biar lebih mudah dan cepat. Oh, Biar langsung tadi enter-enter. sudah mohon untuk dibantu share screen. Oh, gitu. Oke, saya Pak. Baik, selamat malam, selamat siang, dan selamat sore bagi Bapak Ibu semua yang saya hormati. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Widya Gama di sini akan menyampaikan materi yang pertama. Sebelumnya salam kenal untuk semuanya. Terima kasih kepada Ibu Kunti dan Mbak Ira. Mbak, PPT-nya di mana ya, Mbak? Ada di saya. Bentar. Oh, ada di Mbak Kunti. Oh, Mbak Kunti yang akan share atau? Luar biasa nih kacamatanya Mbak Kunti baru mengamati saya. Saya jadi Oh, ingat Mas Edi. Edi Yaris lagi ngetren rupanya ya. ya, oke. Udah ya? Baik, terima kasih Ibu Kunti yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya. Di sini saya menyampaikan materi dengan tema perempuan dan estetika dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Saya sengaja memasang foto saya di sini menggunakan kebaya. Di sini saya ingin menggambarkan sedikit, menarasikan melalui gambar bahwa di Indonesia, perempuan di Indonesia memiliki keunikan, kecantikan, dengan berbagai versi dan berbagai latar budaya sesuai dengan kebudayaan di Indonesia. Berikutnya, slide berikutnya. Bahwa saat ini kita perempuan di Indonesia sedang menghadapi suatu fenomena perkembangan teknologi dengan adanya pertumbuhan klinik kecantikan di Indonesia yang saat ini marak dikunjungi oleh kaum perempuan. Hal ini membawa tren meningkatnya isu-isu hukum dan etika praktek estetika di Indonesia. Hal ini juga dengan maraknya klinik-klinik tersebut bahkan melalui banyaknya iklan melalui media sosial, bahkan yang dilakukan juga oleh para dokter dalam hal ini memudahkan akses prosedur kecantikan ya. Namun dalam hal ini belum diimbangi oleh tingkat pemahaman risiko dan manfaat bagi kaum perempuan. Bahkan di sini ada berkecenderungan suatu fenomena berkembangnya suatu tekanan sosial dan standar kecantikan yang menjadi tidak realistis akibat adanya eksploitasi sebuah industri kecantikan, dan ini sangat merugikan bagi kaum perempuan di Indonesia yang multi budaya tadi, yang memiliki keunikan masing-masing di Indonesia. Berangkat dari pengaturan di dalam pasal 137 Undang-Undang 17 2023, yang mana undang-undang ini merupakan omnibus penggabungan dari beberapa undang-undang yang beraneka ragam, dalam hal ini salah satunya adalah praktek kedokteran. Namun di dalam pasal 137 ini sebenarnya mengatur tentang bagaimana tentang bedah plastik rekonstruksi dan estetika, yang dalam hal ini belum diatur bagaimana teknis maupun mekanisme
hukum dalam hal ini antara dokter dan pasien. Dalam hal ini di dalam pasal 137, karena hanya akan diatur tentang syarat dan tata cara bedah plastik rekonstruksi dan estetika. Yang hal ini merupakan ranah hukum administratif yang mengatur tentang kewenangan dan etika dokter. Nah, adanya hubungan hukum antara dokter dan pasien yang bersifat kontraktual dalam hal ini belum diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Kesehatan. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagaimana perlindungan hak perempuan dalam tindakan estetika. Perempuan di Indonesia, bagaimana haknya sudah diakui di dalam Undang-Undang Dasar 45, kemudian di dalam Undang-Undang 784, di dalam Undang-Undang HAM sendiri, kemudian di dalam Undang-Undang 17 2023. Namun di sini akan saya lihat apakah hak perempuan di dalam praktek estetika telah terlindungi. Berikutnya slide. Dan di sini saya akan mencoba menganalisis dari menggunakan metode yuridis normatif yang saya akan melihat beberapa peraturan perundang-undangan dengan pendekatan perundang-undangan dan mengadakan interpretasi beberapa undangan yang terkait dan akan menganalisa dari konsep negara hukum dan akan menggunakan teknik analisa analitik preskriptif. Sorry, ini hilang ya. Pada pembahasan yang pertama di sini bagaimana praktik estetika yang di dalam pasal 137 sesungguhnya hal ini hanya akan mengatur syarat dan tata cara dan hal ini PP-nya belum ada ya karena undang-undang ini relatif baru dan dalam hal ini bersifat administratif. Bagaimana nanti di sana persetujuan pasien misalnya kalau akan melakukan tindakan kedokteran, bagaimana sebelum melakukan, bagaimana akan menghadapi persetujuan, dan setelah persetujuan bagaimana kalau terjadi suatu kerugian yang terjadi pada perempuan di sini belum diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Slide berikutnya. Nah, dalam hal ini sehingga saya bisa memastikan bahwa di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru di dalam pasal 137 meskipun telah mengatur tentang estetika, namun dalam hal ini penegak hukumnya tentunya masih belum ada kepastian hukumnya. Sehingga dalam hal ini perlindungan hukum kaum terhadap perempuan dalam praktek estetika masih lemah. Slide berikutnya. Nah, bagaimana dalam hal ini apabila dikaitkan bahwa sebenarnya perempuan dalam hal ini bahwa adanya penghormatan terhadap pasien dalam hal ini. Dalam estetika bahwa sebuah negara hukum itu hak itu diakui di dalam sebuah negara. Bagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, kemudian juga sudah diratifikasinya Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 784, kemudian juga perempuan di dalam Undang-Undang 899 tentang hak asasi manusia, bagaimana perempuan diletakkan sebagai garda terdepan dan diletakkan bahwa perempuan sebagai kelompok rentan dalam hal ini. Adanya pengakuan perempuan berkaitan dengan misalnya hak reproduksi. Perempuan sudah diletakkan memiliki nilai-nilai hak asasi manusia di dalam Undang-Undang HAM. Nah, kemudian juga hal ini selaras di dalam Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan. Bagaimana perempuan diletakkan sebagai ibu yang akan melahirkan generasi muda harapan bangsa dan akan melahirkan anak-anak yang sehat, cerdas, dan berkualitas, serta bagaimana negara dalam hal ini berupaya menurunkan angka kematian seorang ibu. Namun demikian, tadi berkaitan dengan estetika di dalam undang-undang ini tidak menyentuh sama sekali apabila perempuan berhubungan dengan dokter dalam hal tindakan kedokteran estetika dalam hal ini belum diatur secara privatnya. Slide berikutnya. Nah, sehingga dalam hal ini bahwa bagaimana sebenarnya Undang-Undang Kesehatan yang di satu sisi ingin menyehatkan para perempuan. Nah, dalam melindungi hak perempuan dalam hal ini bahwa tadi perempuan diletakkan bagaimana dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 sebagai pondasi di dalam hal ini perlindungan terhadap bangsa Indonesia termasuk kaum perempuan dalam hal ini untuk mendapatkan hak atas keamanan. Nah, di dalam pasal 137 bahwa bentuk perlindungan tadi masih bersifat administrasi. Jadi belum menyentuh pada saat perempuan melakukan hubungan hukum yang bersifat keperdataan dengan seorang dokter.
Sehingga dalam hal ini bahwa 137 Undang-Undang Kesehatan ini masih bersifat hanya mengatur bagaimana nanti siapa yang melakukan kewenangan dalam estetika, kemudian apa saja standar yang digunakan dokter dalam hal ini yang sekarang menjadi bias dan di mana-mana klinik melakukan suatu tindakan yang bervariasi. Sehingga dalam hal ini bahwa saat ini belum adanya juga pengaturan tentang petunjuk teknis maupun pengaturan secara khusus tentang hubungan privat estetika di dalam Undang-Undang Kesehatan menunjukkan bahwa belum sepenuhnya pemerintah melindungi hak asasi perempuan dalam hal ini yang sesuai dengan hak asasi manusia. Sehingga diperlukan penguatan pengaturan kontrak dokter dengan pasien dalam hal keperdataan untuk melindungi pasien pada saat sebelum, kemudian pada saat dan sesudah tindakan estetika agar tidak terjadi kerugian. Kesimpulannya adalah bahwa pengaturan estetika di dalam Undang-Undang Kesehatan masih bersifat administratif, belum mengatur praktek estetika yang mengakomodasi hak pasien secara keperdataan. Pengaturan praktek estetika dalam konsep negara hukum harus berbasis hak asasi manusia. Undang-Undang Kesehatan berperan memberikan perlindungan bagi perempuan melalui perlindungan praktek estetika dengan kepastian standar kecantikan dan kesehatan perempuan. Sehingga dalam hal ini, rekomendasinya adalah bagaimana undang-undang ini harus mengakomodasi hak pasien melalui pengaturan praktek estetika. Kemudian yang kedua adalah mengatur praktek estetika harus berbasis hak asasi manusia. Yang ketiga adalah melalui pengaturan praktek estetika dapat memberikan perlindungan bagi pasien baik pratransaksi, transaksi, dan pasca transaksi. Tentunya hal ini estetika tidak hanya berbicara kecantikan tetapi juga adalah berbicara kecantikan dan kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Yantini. Luar biasa ya, teman-teman. Kalau kita perhatikan tadi apa yang sudah disampaikan Mbak Yantini dalam konteks ini, bagaimana perempuan dan estetika dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi kalau kita lihat betapa masih rentannya ya dari pengaturan-pengaturan yang berkaitan dan estetika dikaitkan dengan Undang-Undang Kesehatan ya tadi lebih bersifat administrasi dan belum mengatur praktek estetika yang mengakomodasi hak-hak pasien. Dan tentu saja ini catatan penting yang berkaitan dengan bagaimana heboh ya Mbak Yantini sekarang kalau kita lihat bagaimana pengaturan yang masih sangat belum memberikan perlindungan pada hak pasien. Terima kasih Mbak Yantini dan selanjutnya kita akan lanjutkan terlebih dahulu dengan pembicara kedua. Kami persilakan kepada Mas Dedi. Mas Dedi akan Mbak, maaf, menyampaikan. Mbak Kunti, boleh di stop share screen dulu? Oh ya, sorry. Ya, Makasih. ya, oke. Ya, kita akan sudah sampai pada pembicara kedua yang akan menyampaikan berkaitan dengan Mas Dedi ya. Tadi kalau kita lihat dari Mas Dedi ini sebagai aktivis, researcher dan juga host husband ya luar biasa ini yang kita akan mendengarkan Mas Dedi dengan tema yang akan disampaikan sebentar ya. Yang berkaitan dengan living in limbo ya, tegangan antara hukum perkawinan dan hak perempuan dalam kasus perkawinan pekerja domestik migran Katolik di Hong Kong. Ya, kami persilakan kepada Mas Dedi. Sebagaimana tadi juga Mbak Yantini 15 menit nanti sebelumnya saya akan beritahu kalau waktunya melebihi. Silakan Mas Dedi. Terima kasih Bu Kunti. Mohon dibantu untuk share screen. Selamat pagi sampai dengan malam
Mm-mm. 24 jam. Terima kasih mm, juga Mbak Sorry, Ira memberi sebentar. kesempatan kepada saya untuk presentasi. Ya, Mbak Ira, tolong dibantu bisa Mbak? Mbak Ira? Oh, saya share screen sendiri. Apakah saya bisa? Oh, boleh, boleh, Udah jadi boleh. co-host ya? Iya, Oke, Ya, baik. kayaknya Saya lebih cepat coba. dan mudah. lebih cepat soalnya ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, baiklah. Sudah ya? Ya, Sudah tampak. Oke, baik. sudah, Memang sudah. sehari-hari memang pekerjaan saya mendampingi para pekerja migran di Hong Kong. Tidak hanya yang Katolik, tetapi memang semua. Juga lintas negara. eh Ya, Filipina, Sri Lanka, Bangladesh, dan semua ada yang pokoknya yang ada di Hong Kong. Nah, kebetulan tapi pada malam hari ini saya melakukan riset dan tertarik untuk meneliti tentang komunitas Katolik para pekerja migran di Hong Kong karena dari satu sisi mereka memang dari sisi jumlah para pekerja domestik Katolik migran di Hong Kong itu dibandingkan dengan para yang Muslim itu memang minoritas karena mereka berasal dari Indonesia karena sebagian besar dari pekerja migran Hong Kong itu adalah teman-teman dari Muslim kalau yang Indonesia. Sedangkan kalau dari sisi bahasa mereka kalah dari teman-teman para pekerja migran asal Filipina. Sebagian besar memang Katolik tetap atau Kristen semacam itu ya. Tetapi eh, apa namanya mereka berbahasa Inggris, sedangkan teman-teman pekerja migran Katolik ini kebanyakan berbahasa Indonesia atau bahkan Jawa. Baik, nah saya akan mengangkat isu tentang hukum perkawinan, persoalan perkawinan dan hukum perkawinan. Nah, eh, nah ini kurang lebih supaya 15 menit saya bisa bisa menyampaikan semuanya. Ada latar masalah, metodologi dan metode, kanon perkawinan Katolik dan migrasi, krisis unitas dan indisobulitas dan hak perempuan Katolik migran, PDMK, patriarki gender dan reproduksi sosial dan penuntut. Semoga bisa saya sampaikan dalam 15 menit. Nah, em, secara singkat saya katakan bahwa Gereja Katolik itu mempunyai hukum kanon tersendiri yang mengatur perkawinan, tetapi sebenarnya tidak hanya perkawinan, hampir semua apa namanya kehidupan orang yang mengaku dan menyatakan diri sebagai orang Katolik ada dalam hukum kanon itu. Nah, khususnya dalam hukum kanon perkawinan ada tidak ada istilah perceraian, tetapi anulasi. Nah, perceraian bagi orang Katolik sebagian besar itu seolah-olah menjadi tabu. Dan juga termasuk yang saya temui para perempuan pekerja domestik migran Katolik itu sangat sulit untuk menyampaikan bahwa dia dalam atau mau mengatakan dalam membatalkan perkawinan. Perkawinan Katolik jelas pada hukum kanon itu ada yang nama prinsipnya adalah unitas dan indisolubilitas, kesatuan dan tidak terputuskan atau tidak terbatalkan atau tidak terceraikan. Beberapa masalah perkawinan perempuan pekerja migran Katolik yang saya temui secara garis besar saya buat 6 persoalan atau kategori. Berpisah tetapi belum anulasi karena alasan ekonomi, berpisah tetapi belum anulasi karena kekerasan domestik, berpisah tetapi belum anulasi tetapi suami sudah punya pasangan lain, berpisah dan kemudian mengurus cerai sipil dan mengajukan anulasi karena sudah mau menikah kembali. 6 tidak berpisah, selanjutnya tidak berpisah dan bertahan demi formalitas sosial. Lalu kategori berikutnya tidak berpisah tetapi mengakui bahwa tidak lagi berhubungan sebagai suami istri. Nah, metode dan metodologi seperti yang saya gunakan dalam tujuan riset ini adalah untuk memahami bagaimana perempuan pekerja domestik migran Katolik atau PDMK menyelesaikan masalah perkawinan mereka dan mendapatkan haknya sebagai perempuan dalam tradisi dan hukum Gereja Katolik. Data dan pengalaman untuk dalam riset ini adalah pertama saya menggunakan autoetnografi karena saya terlibat dalam partisipasi riset karena saya menjadi bagian dari komunitas Katolik dan sekaligus juga mendampingi teman-teman yang mempunyai masalah terhadap perkawinannya.
Lalu yang kedua, pengumpulan informasi primer lewat unstructured interview, wawancara tidak terstruktur, karena saya mengamati ini, kalau saya datang dalam komunitas itu biasanya tidak dengan langsung mengatakan mau riset, tetapi temu, lalu teman-teman pada datang, lalu tiba-tiba dalam kesempatan bertemu itu lalu menceritakan masalahnya tentang hidup mereka, keluarga mereka, dan kemudian bisa masuk dalam pengalaman mereka berumah tangga atau perkawinan mereka. Saya memakai kerangka analisa dan refleksi teoritis. Pertama adalah dokumen gereja yang terbaru, yaitu panggilan dan misi keluarga dalam gereja dan dalam dunia dewasa ini. Lalu saya padukan bagaimana dokumen itu saya soroti melalui marxisme feminisme. Saya menggunakan Sylvia Federici. Yang ketiga, materialisme kultural menggunakan Marvin Harris. Dan tentu saja mau tidak mau saya menggunakan teologi feminis Margaret Kamitsuka yang saya gunakan untuk meneropong persoalan ini. Nah, kanon perkawinan Katolik dan migrasi berikutnya. Yang pertama, bahwa dalam perjanjian atau faidus, laki-laki dan perempuan untuk membentuk persekutuan konsorsium, itu pandangan gereja. Jadi dalam kanon itu belum disebutkan perkawinan sesama jenis atau LGBT dan yang lain. Ini adalah sangat tradisional, konvensional, feodal. Ya, laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua, bahwa dalam hukum kanon, Gereja Katolik mengatakan bahwa kesejahteraan suami istri atau bonum coniugum, kelahiran, pendidikan anak, dan orang-orang dibaptis dan diangkat menjadi sakramen. Nah, ini tentu saja sakramen ini adalah sangat khas dalam Gereja Katolik ketika perkawinan lalu menjadi bagian dari, kita punya 7 sakramen, salah satunya adalah sakramen perkawinan. Itu adalah sesuatu yang sangat khas dan penghargaan yang luar biasa pada institusi yang namanya perkawinan dalam struktur gereja Katolik. Nah, yang kedua, yang berikutnya bahwa ciri-ciri hakiki atau proprietates dari perkawinan Katolik ini adalah sangat absolut monogami, yaitu unitas, kesatuan, dan indisolubilitas. Sifat tak dapat diputuskan. Nah, dalam kanon 160 disebutkan bahwa perkawinan mendapat perlindungan hukum atau favor iuris, karena itu dalam keraguan-raguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan sampai dibuktikan kebalikannya. Inilah yang mengapa dalam perjalanan saya mendampingi teman-teman pekerja migran Katolik yang punya masalah perkawinannya menjadi sangat lama. Bahkan saya mendampingi ada yang sudah menunggu sampai 25 tahun prosesnya. Nah, lalu pada kanon 161 disebutkan bahwa perkawinan sah antara orang-orang yang dibaptis disebut hanya ratum bila tidak konsumatum. Jadi ratum dan konsumatum itu adalah sah bila suami istri yang menikah dalam gereja Katolik melakukan persetubuhan antara mereka, aktus koniugalis secara manusiawi yang pada sendirinya terbuka untuk kelahiran. Jadi memang saya kira Gereja Katolik sangat menekankan mengapa juga lebih pada pro-life daripada pro-choice, karena memang Gereja Katolik dalam kanonnya sangat jelas mendukung perkawinan sebagai salah satunya adalah prokreasi. Lalu kanon 1141, perkawinan ratum dan konsumatum tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun selain oleh kematian. Nah, di sini menjadi sangat jelas mengapa Gereja Katolik sangat terkenal absolut untuk mendukung monogami. Ya. Nah, Mas selanjutnya, Dedi, boleh 3 menit lagi, Mas Dedi? oke, Ya. dalam Ya. proses migrasi ini kemudian terjadi krisis pada prinsip-prinsip tadi. Mengapa migrasi kemudian menjadi krisis? Karena kemudian berjarak. Ada yang kemudian bahwa migrasi menjadi lari dari persoalan perkawinan untuk alasannya ekonomi keluarga, tetapi juga tidak terselesaikan atau tidak bisa menyelesaikannya. Ya, semacam itu. Baik, lanjut saja. Jadi pada krisis unitas dan indisolubilitas hak perempuan Katolik migran
itu saya mau katakan bahwa karena tafsir dan hukum Katolik jelas, tafsirnya kebanyakan adalah dibuat oleh para klerus yang sebagian besar adalah imam dan laki-laki, maka perspektif patriarki menjadi sangat kuat. Dan kemudian jarang sekali saya menemukan bagaimana para hukum yuris itu diangkat. Konteks Indonesia itu adalah seorang perempuan atau seorang suster semacam itu. Umumnya para yuris itu adalah hakim gereja, itu adalah para pastor atau imam. Ya, nah inilah kemudian yang membuat proses bagaimana penyelesaian hukum, penyelesaian perkawinan jika memang akan dilakukan anulasi itu tidak mudah bagi teman-teman para pekerja migran, apalagi jarak dan lain-lain menjadi sangat sulit. Sebaliknya kalau kasus perkawinan, perceraian sebenarnya angkanya sangat tinggi, baik sejauh saya tahu di Taiwan, juga di Hong Kong semacam itu bagi teman-teman yang Muslim, dan itu lebih mudah karena perkawinan mereka bisa mengajukan talak, tetapi tidak ada istilah talak bagi teman-teman pekerja migran Katolik semacam itu ya. Nah ini yang kemudian membuat situasi menjadi sangat sulit bagi teman-teman pekerja migran Katolik untuk mendapatkan hak kebebasannya lagi sebagai perempuan, untuk misalnya kalau mereka mau menikah lagi, ya. Ya ini tentu saja lalu bagaimana kita akan menafsirkan atau memasukkan unsur reproduksi sosial, ya ini jelas pendekatan feminis, pada tafsir dan realitas yang harus dihadapi bagi para perempuan pekerja migran terhadap prinsip-prinsip kanon Katolik, perkawinan Katolik. Ya, itu tidak mudah karena de facto toh mereka sebenarnya sudah sangat mandiri sebagai perempuan dan bahkan menjadi penanggung utama, dan kadang-kadang juga pasangannya juga sudah menikah lagi dan kemudian dia menjadi single mother, tetapi perkawinannya masih menggantung kalau istilah saya. Dan itu bisa panjang dan bisa pendek, tergantung bagaimana mereka mau mengusahakan untuk menyelesaikannya. Dan ini tidak mudah untuk mendorong mereka membuka diri pada bahwa perkawinan ini harus diselesaikan. Yaitu tadi prinsip dan birokrasi gereja yang tidak mudah untuk teman-teman para pekerja migran Katolik. Nah, tentu saja di sini akan ada persoalan. Sebenarnya dalam hukum kanon itu gender itu jelas bahwa diatur kalau mereka memang sudah ratum dan konsumatum, suami istri itu punya kedudukan yang sama di hadapan kehidupan perkawinan. Tetapi de facto karena alasan budaya dan macam-macam, dan juga gereja Katolik itu sendiri sangat patriarki karena dominasi adalah pemimpinnya adalah laki-laki, maka dengan sendirinya lalu struktur itu membuat para perempuan ini adalah dalam posisi sekunder. Dan ini tidak mudah untuk memberikan pemahaman karena hampir setiap minggu ketika ke gereja yang menafsirkan kitab suci dan berbagai macam ajaran gereja adalah seorang laki-laki yang notabene adalah pastor. Karena gereja Katolik belum menerima pastor perempuan. Itu realitas yang tidak mudah. Jadi maka tafsir dan bagaimana hukum perkawinan itu selalu dan ditanggapi ketika ada perkawinan, ya kemudian perspektifnya adalah laki-laki dan bagaimana ini menerobos perspektif gender dan reproduksi sosial ini kemudian bisa menerobos pada tafsir hukum perkawinan itu. Nah, oke, saya lompati. Baik, Nah, ya. pada Maaf penutupnya, ya Mas Didi. enggak apa-apa. Ya. Yang penting nanti bisa diskusi. Ya. Pada penutup, saya mengatakan bahwa perjuangan pada PDMK atas hak sebagai perempuan dalam tafsir hukum dan teologi perkawinan, dan ini harus dilakukan. Kalau saya katakan perjuangan ini gapnya sangat panjang. Ya, karena itu soal sesuatu pemahaman ajaran gereja, tafsir kitab suci, tafsir teologi yang tidak mudah bagi teman-teman pekerja migran. Yang kedua, keadilan gender dan reproduksi sosial dalam literasi hukum perkawinan Katolik bagi PDMK itu harus mulai diangkat menjadi isu sentral. Lalu yang terakhir adalah bagaimana mencari alternatif materialisasi kesetiaan. Ini pendekatan Marxis pada kesetiaan. Bisa menjawab seluk-beluk dan beragam persoalan perkawinan PDMK di Hong Kong. Ini saja, nanti bisa didiskusikan, mungkin hanya
yang saya sampaikan baru memantik dan belum keseluruhan. Terima kasih Bu Kunti, selamat Ya, malam terima kasih. dan Selamat selamat pagi. malam, Mas Dedi. Terima kasih. Menarik sekali ya, teman-teman. Tadi apa yang disampaikan Mas Dedi terkait dengan pekerja migran dalam konteks ini, melihat dari agama Katolik ya, yang menurut saya menarik apa yang tadi disampaikan juga bahwa ada begitu banyak persoalan dalam perkawinan yang terjadi dan ini juga melakukan atau menggunakan pendekatan autoetnografi. Ini menarik ya. Menurut saya pendekatan ini sehingga eh, eh, apa Mas Dedi bisa lebih lebih dalam lagi untuk apa menghasilkan penelitian ini dengan autoetnografi. Nah, selanjutnya kita akan undang Mbak Dr. Maria Ulfa Ansor, MHum, yang berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan sekarang masih menjadi Komisioner Komnas Perempuan akan menyampaikan darurat implementasi kebijakan layanan aborsi aman bagi korban perkosaan. Ini sesuatu yang tentu saja sangat menyedihkan ketika ada pro kontra dan sebagainya yang berkaitan dengan aborsi bagi korban perkosaan. Silakan Mbak Maria. Baik, terima kasih Mbak Ya. Kunti. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan materi saya ini, terima kasih sudah sudah ada share screen ya, karena saya takut mati tadi itu sinyalnya. Terkait dengan konten ini saya mencoba dengan latar belakang masalah adalah dari data kekerasan seksual dan dampaknya, ya terutama yang ada di dalam catatan tahunan Komnas Perempuan, baik yang bersumber dari pengaduan pada Komnas Perempuan maupun yang bersumber dari lembaga layanan. Slide berikutnya terkait dengan kekerasan seksual. Ini kalau kita lihat dari data Catahu itu nampak sekali gitu bahwa boleh slide berikutnya terkait dengan Catahu ini saya kira kita bisa lihat bagaimana rentang kekerasan seksual dari tahun 2012 sampai dengan 2021 ini rentang pada saat Komnas Perempuan dan lembaga layanan melakukan advokasi untuk RUU tindak pidana kekerasan seksual gitu. Jadi relatif datanya cukup lengkap dan kita bisa lihat angka rata-rata per tahunnya itu range-nya itu antara terendah 3.900 sampai tertingginya adalah sekitar 7 ribuan ya, atau 6 ribuan lah sekitar itu. Dan angka ini belum cukup ya, karena di masa pasca pandemi itu justru angkanya cenderung meningkat gitu. Nah, saya tidak akan bicara angka, jadi silakan saja teman-teman bisa lihat pada data. Saya cukup lengkap menyampaikan data-data yang ada di Komnas Perempuan. Nah, saya ingin mengajak teman-teman langsung pada slide ke-12 terkait dengan dampak kekerasan seksual pada korban. Dan berikutnya tentang kondisi korban ya pada slide 13. Nah, perempuan dengan kehamilan akibat perkosaan itu berada dalam kondisi yang sangat membahayakan atau darurat. Ada ancaman fisik, ancaman psikis, dan juga sosial yang dialami korban pada umumnya. Itu sangat berat, seperti diantaranya mengalami gangguan penyesuaian dengan efek depresi berat berupa adanya ide bunuh diri. Gitu. Lalu akibat perkosaan itu juga disebut dengan kedaruratan psikiatrik dan kegawatan medik atau kegawatan medik psikiatrik ya. Ini menurut Dr. Nalini Muhdi ya. Jadi ini saya mengutip dari hasil penelitian KUPI ketika menghadirkan beliau sebagai narasumber di dalam FGD KUPI.
Kemudian respon dari keluarga juga pada umumnya menganggap kehamilan akibat perkosaan itu sebagai aib keluarga yang harus ditutup rapat dan tidak boleh ada pihak lain yang mengetahui. Begitu juga pandangan masyarakat secara umum mempersalahkan korban dan menganggap kehamilannya sebagai aib atau risiko yang harus ditanggung oleh perempuan, oleh korban. Bahkan tidak jarang korban juga dikurung atau diusir dari rumah tinggalnya, bahkan juga dikeluarkan dari komunitasnya atau dari desa tempat dia berdomisili. Nah, problem keterbatasan layanan dan pemulihan di antaranya adalah korban, slide berikutnya, korban sulit ya kembali pada kondisi fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial maupun politik seperti sebelum terjadi perkosaan. Kemudian lanjut berikutnya adalah korban merasakan dampak yang sangat serius dan traumatik seumur hidup. Bahkan dalam banyak kasus itu korban melakukan bunuh diri. Kemudian juga dampak lanjutannya ini merupakan korban juga mendapatkan stigma yang dikucilkan dari masyarakat, ini yang disebut dengan stigma sosial yang terus berkelindan gitu ya pada korban dan keluarganya. Nah, di tengah keterbatasan akses keadilan, korban juga tidak mendapatkan hak keadilan, kebenaran dan pemulihan, diantaranya substansi undang-undang yang ada juga belum sepenuhnya memadai, meskipun sudah ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian aparatur penegak hukum atau APH juga masih terbatas dan belum berperspektif perempuan dan korban. Kemudian penanganan hukum yang belum terintegrasi dengan sistem pemulihan korban yang komprehensif dan juga budaya victim blaming ini yang juga sangat memberatkan bagi korban. Nah, selanjutnya terkait dengan pemenuhan hak korban kekerasan seksual untuk mendapat, karena kita tahu bahwa negara atau regulasi Undang-Undang Dasar Konstitusi itu sudah menjamin bahwa hak bebas dari ancaman diskriminasi dan kekerasan, termasuk juga kita banyak sekali punya peraturan-peraturan baik undang-undang maupun peraturan pemerintah dan impres gitu ya. Dan yang terakhir adalah upaya terakhir yang dilakukan pemerintah adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini sesungguhnya yang menjadi undang-undang satu-satunya mungkin ya, undang-undang yang berorientasi pada kepentingan korban dan pemenuhan terhadap hak korban secara komprehensif. Nah, kita bisa lihat, saya kira ini di undang-undangnya pada slide berikutnya tentang hak-hak korban dan asas yang ada di dalam undang-undang TPKS tersebut. Nah, terkait hak korban ini juga saya kira korban mendapatkan pemenuhan hak yang komprehensif. Hak korban meliputi hak atas penanganan, hak atas pelindungan dan juga hak atas pemulihan. Di sisi yang lain, pemenuhan hak korban ini merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Nah, saya saya lompat lagi langsung pada slide ke-24 tentang pandangan Islam tentang kekerasan seksual dan aborsi. Dalam konteks ini saya kira fikih ini kan dinamis ya. Bisa berubah sesuai dengan terjadinya perubahan konteks dan waktu, bahwa teksnya tidak akan pernah berubah, tetapi konteks dan waktu itu bisa berubah, termasuk juga kondisi juga bisa berubah. Nah, inilah yang menjadi catatan penting di dalam kita melakukan pemahaman keagamaan yang moderat atau yang bisa memenuhi terhadap tuntunan maupun tuntutan yang membahayakan ini. Jadi kita tahu bahwa ada norma hukum yang sangat banyak, gitu, cukup banyak, dan terakhir tadi Undang-Undang TPKS di satu sisi, di sisi yang lain ini ada versus yang juga terus berkelindan dengan ideologi patriarki gitu, sehingga korban tidak kunjung mendapatkan pemenuhan terhadap hak-haknya, bahkan dikucilkan dan seterusnya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, oleh karena itu, untuk menjembatani antara norma hukum maupun ideologi patriarki yang saling berkelindan ini sehingga seperti tidak jalan gitu ya. Termasuk juga kita bisa punya contoh misalnya undang-undang kesehatan yang di situ sudah mengamanatkan bahwa kehamilan akibat perkosaan dan insest maupun kehamilan akibat perkosaan, insest dan kelainan genetik itu bisa dilakukan aborsi, tetapi dalam prakteknya karena faktor budaya patriarki sehingga undang-undang ini
sampai dengan puluhan tahun itu tidak kunjung mendapatkan tidak kunjung bisa diimplementasikan. Nah, dalam konteks ini sekali lagi tidak boleh terjadi gitu ya, ada kevakuman implementasi undang-undang khususnya undang-undang TPKS dengan kondisi budaya patriarki yang justru harus kita rekonstruksi itu cara pandangnya. Termasuk juga cara pandang patriarki ini juga menghasilkan pemahaman keagamaan yang tidak berpihak pada kondisi korban yang dalam situasi membahayakan itu gitu. Oleh karena itu rekonstruksi atau reinterpretasi pemahaman agama dengan prinsip maqasidus syariah dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemadorotan bagi korban kekerasan seksual ini menjadi sangat urgent. Nah, salah satu landasannya adalah pada prinsip tujuan pembentukan ini slide berikutnya, pada prinsip tujuan pembentukan hukum Islam atau maqasidus syariah itu ada dua pilar sebenarnya, bukan sebenarnya, ini memang di dalam maqasidus syariah itu ada dua pilar yang harus dipegang. Yang pertama adalah menggapai kemaslahatan sebesar-besarnya yang disebut dengan jalbul masolih. Yang kedua darul mafasid gitu. Yang prinsip pilar yang kedua ini adalah mencegah terjadinya kerusakan sekecil apapun gitu. Itulah prinsip dari maqasidus syariah. Nah, kedua prinsip ini bisa digunakan sebagai alat analisis untuk melakukan perubahan, termasuk perubahan cara pandang. Di dalam perubahan ini kan ada perubahan yang sifatnya kultural gitu ya, yang selama ini dilakukan oleh masyarakat maupun juga oleh para tokoh agama dan ulama secara kultural, tetapi ada perubahan yang sifatnya struktural dan sistemik. Ini yang sebenarnya perubahan yang kita harapkan bisa memberikan perubahan secara masif. Nah, dalam dua hal tersebutlah yang kemudian menjadi pisau analisisnya untuk melakukan perubahan-perubahan yang berpihak pada kepentingan korban untuk mewujudkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya dan mencegah terjadinya kerusakan yang sekecil-kecilnya. Nah, yang berikutnya adalah didukung juga atau berbasis juga pada maqasidus syariah itu basisnya adalah pada Al-Qur'an. Saya kira di sini juga ada ayat yang sangat jelas. Sebenarnya cukup banyak ayat-ayatnya. Saya hanya mengutip dua ayat ini. Yang pertama adalah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua adalah berbunyi Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Nah, pada ayat kedua ini artinya sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia, Allah ini memberikan pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Nah, ini dari sisi Al-Quran, dan dari sisi hadis juga cukup banyak hadis-hadis yang mengedepankan pada larangan melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya. Nah, Mohon maaf Mbak salah Maria, satu 3 menit lagi ya. salah satu di antaranya ini ada hadis kan oleh Imam Ahmad, misalnya la darara wala dirar, tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain dan seterusnya. Nah, kemudian pada slide berikutnya banyak pandangan ulama juga, terutama ulama kontemporer maupun ulama klasik yang membolehkan aborsi bagi korban perkosaan ini atau situasi darurat yang bisa keluar gitu ya untuk kemaslahatannya sebesar-besarnya. Dan yang terakhir adalah pandangan ulama perempuan Indonesia. Yang pertama, hukum melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah wajib di usia berapapun kehamilannya, baik dengan cara melanjutkan atau menghentikan kehamilan karena siap kehamilan akibat perkosaan ini menyebabkan darurat medis dan atau psikiatris. Kemudian yang kedua, semua pihak mempunyai tanggung jawab untuk melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan. Kemudian yang ketiga, hukum bagi pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab dan kemampuan namun tidak melakukan perlindungan pada jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah dilarang gitu. Nah, ini yang saya kira landasan KUPI. Lalu terakhir adalah rekomendasi saya. Negara wajib hadir untuk menjamin pemenuhan hak korban dan menyelamatkan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan secara sistemik. Kemudian mempertimbangkan kondisi korban baik dalam pendampingan, penanganan maupun proses hukum yang menjamin keadilan bagi korban hingga pemulihan korban sebagai implementasi dari Undang-Undang TPKS secara komprehensif. Kemudian yang terakhir adalah mewujudkan kemaslahatan bagi korban, termasuk di dalamnya adalah pendampingan dan pemulihan secara komprehensif. Pemerintah juga wajib menyediakan layanan aborsi aman bagi korban kekerasan seksual yang diawali dengan konseling pra-tindakan dan pasca tindakan,
sehingga korban tidak mengalami beban stigma sosial yang berlapis. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf dan mohon maaf sekali lagi terlalu cepat. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Maria, persis 15 menit ya. Tentu persoalan aborsi ini sudah sekian lama terjadi, tetapi pertentangan terhadap implementasi masih terus saja berlangsung. Nah, tentu saja ini akan menjadi perhatian, sekalipun tadi selain dari peraturan perundang-undangan, Mbak Maria juga menyampaikan pandangan-pandangan termasuk antara lain dari KUPI. Dan yang terakhir, kita akan mendengarkan Mbak Laras Susanti. Ini akan menyampaikan tentang internalisasi perlindungan hak perempuan dan anak, analisis putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks Undang-Undang Perkawinan. Kami persilakan Mbak Laras. Baik, terima kasih Bu Kunti. Rekan-rekan yang saya hormati, almarhumah Rasminah, Endang Warsinah, dan Marianti, ketiganya dipaksa menikah muda di usia 13 tahun dan 14 tahun. Mereka tidak hanya kehilangan hak sebagai anak, mereka juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. 3 perempuan penyintas perkawinan anak tersebut menguji ketidaksetaraan usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Upaya melawan ketidaksetaraan melalui jalur formal seperti judicial review atau pengujian undang-undang merupakan topik yang perlu digali lebih jauh. Analisis hukum dengan perspektif gender telah banyak dilakukan, namun diperlukan studi feminisme hukum yang berorientasi konstitusional. Peneliti seperti Ruth Rubio Marin dan Beverly Benz misalnya mengusulkan pengembangan Feminist Constitutional Agenda yang setidak-tidaknya ditujukan untuk menyasar beberapa isu, salah satunya adalah women's rights within family. Saya akan fokus menjawab pertanyaan, bagaimana judicial review di Indonesia mendorong tercapainya kesetaraan gender dalam hukum keluarga. Pertama, saya akan mendeskripsikan Constitutional Arrangement on Gender Ideology dan implementasinya dalam legislasi. Saya akan memberi perhatian khusus terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan kedudukan dan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga. Selanjutnya, saya akan memaparkan temuan sementara terhadap putusan MK dalam Undang-Undang Perkawinan yang terkait hak perempuan dan hak anak. Dikarenakan penelitian ini masih berlangsung, saya akan menyampaikan temuan sementara dengan harapan rekan-rekan dapat memberi masukan. Pertama, terkait dengan Constitutional Arrangement on Gender Ideology, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi tonggak berdirinya negara baru Indonesia tidak mengatur secara spesifik mengenai gender dan kesetaraan gender. Namun, Undang-Undang Dasar mencantumkan equality before the law dalam pasal 27 ayat 1, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara itu, terkait dengan politik legislasi, melanjutkan pemerintah kolonial Belanda, selama masa pergerakan kemerdekaan dan demokratisasi, negara Indonesia membingkai hak-hak perempuan dalam nasionalisme negara yang baru lahir. Negara mendukung peran perempuan sebagai istri dan ibu, sehingga program pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pembangunan sosial ekonomi, dan tanggung jawab warga negara diarahkan untuk mendorong perempuan menjadi ibu yang lebih baik. Pada masa itu, pergerakan perempuan mendorong negara untuk menyusun hukum keluarga nasional karena penggunaan hukum adat dan hukum Islam yang tidak tertulis menempatkan perempuan dalam posisi yang riskan. Namun, pergerakan perempuan yang memberikan kontribusi aktif terhadap agenda kemerdekaan tidak dibalas dengan timbal balik yang setimpal oleh negara untuk mewujudkan produk legislasi nasional tentang hukum keluarga di masa pemerintahan Soekarno. Di masa pemerintahan Presiden Soeharto, gender relation and gender roles dikendalikan oleh negara. Pendekatan Soeharto yang militaristik membingkai peran perempuan sebagai istri dan ibu. Sebagaimana Dr. Rosalia Shortino misalnya menyebutkan bahwa otoritarianisme dan militarisme merupakan bentuk patriarki yang paling maskulin.
Pada masa itu, gerakan perempuan di publik pun amat dibatasi. Meskipun demikian, agenda Soeharto untuk mewujudkan sistem legislasi nasional memberi peluang advokasi terbentuknya Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 akhirnya disahkan. Meskipun terdapat sejumlah penolakan dari kelompok konservatif Islam baik di dalam maupun di luar parlemen, sejumlah pasal dipandang sebagai perwujudan peningkatan hak perempuan. Antara lain, persetujuan kedua mempelai untuk menikah, perkawinan di bawah usia 21 tahun harus mendapat izin orang tua, ketentuan mengenai dispensasi perkawinan, hak yang sama bagi suami maupun istri untuk mengajukan cerai, kewajiban yang seimbang bagi suami dan istri merawat anak dalam perkawinan dan meskipun telah bercerai. Undang-undang perkawinan adalah produk legislasi nasional yang tidak secara khusus ditujukan untuk Muslim, tetapi dengan jumlah populasi Muslim yang besar, mau tidak mau, sejumlah pasal mengakomodasi kepentingan Muslim. Salah satunya adalah pasal mengenai poligami. Dan sesuai dengan syarat sah perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan sah jika dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif. Selanjutnya, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dalam keluarga dan pergaulan hidup bersama. Perkawinan memberikan jaminan bahwa perempuan yang telah menikah adalah tetap cakap hukum. Namun, Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa kepala keluarga adalah suami dan istri sebagai ibu rumah tangga. Status hukum anak dibagi menjadi anak sah dan anak luar kawin. Anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, selain Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam khusus untuk Muslim, di bawah pemerintahannya Indonesia juga meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women or CEDAW and the Convention on the Rights of the Children or CRC. Jika dicermati, CEDAW mengatur bahwa kewajiban pemeliharaan anak dan domestic labor merupakan konstruksi sosial yang dilakukan baik bagi suami maupun istri. Perkawinan anak harus dicegah, perempuan dan laki-laki punya hak yang setara dalam perkawinan. Selanjutnya, CRC mengatur bahwa anak adalah siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun. Anak yang baru lahir punya hak untuk segera diberikan nama, mendapatkan kewarganegaraan, dan untuk tahu dan dirawat oleh kedua orang tuanya. Pengaturan CEDAW dan CRC ini tentu membuat sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak lagi sejalan dengan perkembangan hak perempuan dan anak. Namun, kebijakan ratifikasi konvensi-konvensi ini sesungguhnya bila dilihat dari konteks sosial politik pada masa Soeharto, hanya sebatas cosmetic policy untuk memuluskan agenda Indonesia memiliki kekuatan di mata internasional. Terlihat bahwa itu bukan dilatar belakangi oleh semangat perlindungan perempuan dan anak. Lalu bagaimana pasca Orde Baru? Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Indonesia mengamandemen Undang-Undang 1945, pasal 27 ayat 1 dipertahankan, namun tidak ada perubahan secara spesifik mengenai kesetaraan gender atau spesifik pasal terkait kesetaraan gender, tetapi ada pasal 28B ayat 1 dan 2 yang mengatur bahwa setiap orang punya hak untuk membentuk keluarga dan setiap anak punya hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, gender mainstreaming program dimulai. Selanjutnya, Presiden Megawati Soekarno Putri dan DPR mensahkan Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, di masa pemerintahan Presiden SBY, sejumlah undang-undang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak juga disahkan. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual disahkan, Undang-Undang tentang perkawinan diamandemen sesuai dengan putusan MK, yang nantinya saya akan sampaikan bahwa tidak lepas dari peran masyarakat sipil terkait pengujian maupun revisi dari undang-undang tersebut. Kemudian beberapa pekan lalu, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, specifically kewajiban untuk mengurus anak pada 1000 hari pertama terlihat semakin dilekatkan kepada ibu. Peneliti seperti Dr. Sriwiyanti misalnya memandang bahwa situasi ini menampilkan bagaimana pasca Orde Baru terjadi penguatan paradigma gender harmony yang dilekatkan pada ketahanan keluarga yang kemudian melekatkan kembali perempuan pada fungsi motherhood. Dari penjelasan di atas, jelas terdapat sejumlah perkembangan terkait legislasi perempuan dan anak, namun tidak terdapat reform di ranah hukum keluarga.
Mengutip peneliti misalnya Kate O'Shaughnessy, dia berpendapat bahwa Undang-Undang PKDRT misalnya memberikan jaminan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, tapi undang-undang tersebut tidak mengubah konstruksi atau gender order dalam undang-undang perkawinan yang menempatkan perempuan tidak setara sebagai ibu rumah tangga dalam undang-undang perkawinan. Oleh karena itu, saya menemukan bahwa aspirasi untuk interpretasi hak perempuan dan anak tidak berhasil di legislasi nasional. Judicial review digunakan sebagai sarana advokasi di luar parlemen. Pertanyaannya, bagaimanakah Mahkamah Konstitusi memutus perkara yang berkaitan dengan hak perempuan dan anak dalam hukum keluarga? Saya telah memilih beberapa putusan dan akan saya sampaikan summary-nya. Untuk yang pertama, putusan terkait poligami, MK menolak permohonan ini. MK mengutip bahwa hukum Islam menghendaki perkawinan yang sakinah mawadah. Suami meminta persetujuan istri untuk poligami merupakan bentuk perwujudan kesetaraan dalam kedudukan di hukum keluarga. Menurut Islam, hukum poligami adalah mubah. Poligami masuk ranah muamalah, bukan ibadah yang tidak dapat dilimitasi oleh undang-undang. Kedua, putusan mengenai anak luar kawin. Terhadap permohonan pengujian pasal 2 ayat 1 dan pasal 43 ayat 1, MK beralasan bahwa ketentuan tentang pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk melindungi perempuan. Kalaupun pencatatan dimaknai sebagai pembatasan, tentu Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan tersebut adalah konstitusional dan dibolehkan menurut pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, MK menyatakan bahwa ketentuan mengenai anak luar nikah menafikan bahwa kelahiran seorang anak terjadi dari sperma ayah dan sel telur ibu, sehingga ayah biologis juga harus bertanggung jawab. Terlepas dari status perkawinan orang tuanya, anak harus mendapatkan haknya. Oleh karena itu, MK mengabulkan sebagian permohonan. Pasal 43 ayat 1 konstitusional sepanjang dimaknai anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti lain yang ditentukan oleh undang-undang. Ketiga, perkara terkait alasan perceraian yang diajukan oleh Halimah. Mahkamah menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa untuk melindungi keselamatan para pihak dalam perkawinan, jika perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan, maka alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat digunakan untuk bercerai. Keempat, Mahkamah memutus dua perkara terkait dengan usia minimal perkawinan. Pada putusan pertama, MK menolak permohonan. Meskipun Mahkamah menyetujui fakta bahwa dampak negatif perkawinan anak, utamanya terhadap anak perempuan, sangat signifikan dan berpengaruh terhadap hak-hak anak, Mahkamah beralasan usia minimal perkawinan masuk kewenangan pembentuk undang-undang atau open legal policy. Mahkamah kemudian menyatakan tidak berwenang untuk mengubah pasal tersebut. 2 tahun Mbak kemudian, Laras, ya, Mbak ya, Laras, mohon maaf, 3 menit lagi ya. baik Bu. Oke. 2 tahun kemudian, 3 orang penyintas perkawinan yang saya sebutkan di atas mengajukan permohonan pengujian pasal 7 ayat 1 frasa 16 tahun, tapi kali ini fokus mengujinya pada pasal 27 ayat 1 tentang equality before the law. Berbeda dengan alasan-alasan Mahkamah di putusan sebelumnya, kali ini Mahkamah menemukan bahwa memang terjadi diskriminasi bagi laki-laki dan perempuan terkait dengan usia minimal perkawinan. Mahkamah memberikan waktu 3 tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap usia minimal perkawinan. Dalam wawancara yang saya lakukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, beliau menyatakan bahwa mengapa putusan pertama berbeda dengan putusan kedua. Beliau menyatakan pada putusan kedua, Mahkamah berpandangan sudah terjadi situasi yang sangat genting, sehingga Mahkamah mengambil peran sebagai melewati open legal policy, melewati batasan open legal policy dapat dijustifikasi karena kondisinya sudah sangat genting. Dari putusan-putusan di atas, saya menemukan bahwa MK tidak secara spesifik mendefinisikan atau membentuk satu body of jurisprudence mengenai gender atau gender order maupun gender equality, tapi fokus menggunakan pasal 27 ayat 1 yang tidak secara spesifik mendefinisikan gender, tapi equality for all.
Di setiap putusan tersebut, MK menekankan pentingnya melindungi perempuan dan anak. Putusan-putusan tersebut tentu perlu diapresiasi. Kita tentu mengharapkan konsistensi ke depan. Namun, seperti yang saya sampaikan di awal, layaknya beberapa negara lain di dunia, Indonesia memang tidak secara spesifik mengatur mengenai gender di konstitusi, misalnya perempuan dan laki-laki dalam hal ini. Kemudian legislasi dan politik kebijakan pemerintah seringkali tidak sepenuhnya kemudian mendukung kesetaraan gender. Dalam yang tadi telah dipaparkan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, ada problem patriarki dan kemudian dapat dilihat juga ada juga tekanan politik agama dalam pembentukan hukum keluarga. Dari situ, refleksi yang dapat saya gambarkan adalah seperti yang disampaikan oleh peneliti Jennifer Nadowski misalnya, selama satu negara tidak kemudian mendiskusikan core values tentang perlekatan perempuan dengan kewajiban pengurusan rumah tangga, maka perempuan tidak dapat secara sepenuhnya mendapatkan hak-hak yang menjadi kontestasi dengan patriarki. Nah, itu refleksi dari saya dan sejauh ini saya belum menyelesaikan penelitian ini seperti yang saya sampaikan. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang akan saya lakukan dengan ketentuan pasal 27 ayat 1 tersebut, saya akan meneliti bagaimana MK sebenarnya menggunakan pasal 27 ayat 1 dilihat dari sejumlah doktrin, misalnya formal equality, separate but equal, dan substantive equality terkait dengan gender relation, serta dampak putusan tersebut terhadap legislasi nasional dan pergerakan perempuan, utamanya terhadap diskursus atau deliberasi core values mengenai gender order di Indonesia di forum judicial review. Saya menantikan saran-saran dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Laras, lewat 1 menit. Ya, baik teman-teman, kita sudah menikmati dan mendengarkan paparan dari 4 pembicara yang tentu saja begitu banyak persoalan, baik yang tadi dimulai dari kaitannya dengan estetika, pekerja migran, kemudian bagaimana perempuan yang melakukan aborsi karena korban perkosaan, yang terakhir kaitannya dengan bagaimana hak perempuan dan anak melalui putusan MK. Yang menarik dari dari tulisan Mbak Laras, masih ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa digali ya dari teman-teman pemirsa sekalian. Baik, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan ya. Apakah sudah ada pertanyaan? Tadi sudah disampaikan di Oke. Ada satu Mbak di Q&A. Ada Ya, dua. di Q&A ada dua ya. Apa yang mempengaruhi putusan MK? Kenapa cuma anak luar kawin dan usia minimal perkawinan bisa dikabulkan? Itu yang pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, saya mau tanya pada Mbak Laras mengenai politik agama. Contoh politik agama itu apa? Dan tolong jelaskan. Jadi ada dua ini, rupanya dua-duanya untuk Mbak Laras nih ya. Baik, saya lihat lagi di chat komentar dari teman-teman. Ya, yang dari ini hanya dari Aan Ansori, perkara 46 itu kaitannya dengan kasus Macica, salah satu penyanyi dangdut. Komentar saja. Baik, ini baru pada komentar atau pertanyaan kepada Mbak Laras ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain sambil kita menunggu pada pertanyaan pada Pak Mas Dedi, Mbak Yantini, dan Mbak Maria. Mungkin bisa dijawab dulu sementara. Silakan Mbak Laras. Baik, terima kasih Bu Kunti. Terima kasih kepada audiens yang bertanya.
Sekali lagi saya masih semester 5 kuliah dan penelitian ini masih berlangsung gitu. Jadi penelitian saya sebelumnya ini sekaligus menjawab ya, mengapa dua perkara itu yang dikabulkan, terus kemudian bagaimana sih influence dari politik agama yang tadi saya sampaikan sedikit. Di penelitian sebelumnya saya menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkait dengan isu agama dan juga minoritas, yaitu putusan blasfemi, penodaan agama, kemudian ada beberapa putusan perkawinan, undang-undang perkawinan yang saya sebutkan, dan juga undang-undang adminduk terkait dengan kepercayaan penghayat, kolom agama di KTP kepercayaan penghayat. Nah, di penelitian itu saya menggunakan teori external factor yang menginfluence atau mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, selain kemudian studi putusannya menggunakan teori yang saya sampaikan, saya juga melakukan studi wawancara kepada hakim dan kemudian juga kepada pemohon dan NGO yang terlibat dalam putusan tersebut. Nah, dari situ saya melihat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi di mana Mahkamah Konstitusi dapat kemudian berpihak kepada minoritas adalah putusan di mana putusan yang persidangannya quiet atau tidak menimbulkan satu ketertarikan publik yang luas. Putusan blasfemi Syiah dan Ahmadiyah yang pertama oleh NGO itu menarik begitu banyak perhatian publik di dalam maupun di luar Mahkamah Konstitusi. Terjadi demo besar-besaran oleh organisasi Islam konservatif, di mana situasinya bukan situasi yang kita harapkan ketika sebuah mahkamah yang memeriksa secara independen dan otonom kemudian diharapkan tidak tertekan pada situasi itu gitu. Nah, sementara di putusan Undang-Undang Adminduk misalnya, mengapa mahkamah kemudian mampu menyatakan bahwa kepercayaan itu juga setara dengan religion, karena putusannya juga diputus pada persidangan yang tidak mengundang banyak relevan institution atau pihak terkait. Putusannya sederhana, memang itu terkait dengan administratif, tapi kalau dilihat esensinya itu kan sebenarnya meletakkan agama dan kepercayaan setara, bahwa terjadi diskriminasi yang dibentuk oleh bahwa ada agama yang diakui oleh pemerintah, ada yang tidak. Yang tidak ini nggak boleh dicantumkan di KTP gitu. Itu dianggap diskriminatif itu. Nah, kemudian di putusan Mahkamah Konstitusi yang kedua terkait dengan terkait dengan usia minimal perkawinan, persidangannya juga persidangan yang tidak menimbulkan perhatian publik yang besar itu. Nah, dari situ sebenarnya kalau dilihat tadi politik agama, undang-undang ini silakan dikoreksi ya Ibu dan Bapak. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, salah satunya ke Dr. Zainal Abidin Bagir, beliau menyatakan bahwa blasphemy law dan marriage law, undang-undang penodaan agama dan undang-undang perkawinan adalah dua undang-undang yang sangat penting bagi kelompok Muslim, kelompok Islam gitu. Nah, terkait seperti yang saya sampaikan di awal, pada saat undang-undang perkawinan dibahas, terdapat penolakan dari sejumlah konservatif Islam. Dan kemudian ketika ada rancangan undang-undang tentang hukum material peradilan agama, pun kemudian ada penolakan. Kemudian ketika terjadi pembahasan Counter Legal Draft of Kompilasi Hukum Islam, juga terjadi penolakan dari kelompok konservatif Islam. Misalnya juga terhadap putusan Undang-Undang Adminduk, MUI adalah salah satu lembaga yang bersikeras bahwa putusan tersebut tidak pas dan kemudian mengusulkan agar pemerintah memberikan KTP yang berbeda antara penghayat kepercayaan dengan agama yang direkognisi oleh negara. Nah, jadi kalau ditanya mengapa dua putusan itu yang dikabulkan, kalau melihat dari faktor ekstrinsik saja, seperti yang tadi saya sampaikan, ada faktor di mana ada perkara-perkara yang tidak menarik perdebatan core isu mengenai hukum agama atau hukum nasional.
Nah, kemudian harus dilihat juga ada undang-undang yang memang punya posisi penting di politik Islam. Salah satunya adalah di mata konservatif Islam. Itu yang sejauh ini saya dapatkan. Kemudian kalau ditanya ada tidak faktor lain misalnya seperti intrinsik hakimnya sendiri. Nah, itu saya belum jauh ke sana dan belum menggunakan metode pendekatan lain untuk menganalisis misalnya faktor hakimnya, apakah di faktor pemerintahan itu pemerintah dan DPR-nya sedang fokus isu fokus isu perempuan atau anak atau tidak, itu saya belum meneliti sampai ke sana. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Mbak Laras. Ini menarik ya dari apa yang sudah digambarkan atau yang sudah dipaparkan oleh Mbak Laras ini yang berkaitan dengan bagaimana sih pendapat dari MK ya terhadap kasus-kasus atau kasus-kasus yang diajukan di sana. Nah, ada dua pertanyaan lagi sebenarnya yang masih juga Mbak Laras ini ya. Yang pertama itu dari Emmanuel Malonda itu menyanyikan pada putusan 46/2010 merupakan pengujian terhadap norma dan undang-undang AKO. Namun seyogyanya apabila hal tersebut sangat tidak sesuai dengan norma hidup di masyarakat, seolah-olah negara melegalisasi kohabitasi yang notabene tidak diperkenankan dan merupakan tindakan ilegal. Apa kajian yang Mbak Laras dapatkan mengenai analisis berdasarkan putusan nomor 46 tahun 2010? Yang kedua, sejauh kamu melihat cukup banyak JR Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 seputar perkawinan beda agama menyangkut pemenuhan hak konstitusi pasal 28. Apakah JR ini tidak masuk dalam frame risetmu? Terima kasih. Ini dari Aan Ansori. Ya, ada dua pertanyaan, tapi tentu saja sambil Mbak Laras nanti menjawab. Sebenarnya saya juga tertarik dengan apa namanya. Kebenaran ini nggak ada yang komentar berkaitan dengan apa. Oh ya, ini ada yang satu buat Mbak Maria. Ya, kelompok apa menolak aborsi karena ada kekerasan seksual? Bagaimana bisa persuade kelompok-kelompok yang menolak? Itu Mbak Maria? Mbak Maria masih ada? Ya, Mbak. Kasih. Ya, ya. Itu ada satu pertanyaan buat Mbak Maria. Ya. Baik, Oke. terima kasih banyak pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah kelompok mana yang menolak ya? Aborsi. Menolak Ya, ya. aborsi karena kekerasan seksual. Yang menolak juga cukup banyak. Jadi misalnya kalau kita menggunakan pendekatan dari para imam mazhab ya, mazhabul arba'ah ya, itu yang pertama adalah terkait prinsip dasarnya adalah tadi pada aspek madorot. Jadi ketika terjadi bahaya maka boleh dilakukan sebelum 120 hari atau sekitar 10 minggu ya. Itu pandangan umum dari imam mazhab ya. Kebetulan saya menulis tentang fikih aborsi dari 4 imam mazhab ya, tesis saya di situ. Jadi saya masih ingat bahwa 4 mazhab itu sebelum 120 hari itu sepakat membolehkan ya itu. Tetapi setelah usia 120 hari maka tidak boleh, dilarang melakukan aborsi kecuali dalam keadaan darurat ya, dalam betul-betul dalam kondisi darurat yang membahayakan ibunya maka boleh dilakukan. Nah, dalam konteks di mana korban perkosaan itu tadi saya sudah sampaikan beberapa pandangannya ya dibolehkan. Jadi ada satu hal yang saya kira kalau kita mengacu pada Imam Ghazali itu di dalam Ihya Ulumuddin atau di dalam kitab beliau mengatakan bahwa merusak terhadap apa namanya potensi kehidupan atau setelah terjadi nidasi pertemuan antara sperma dan ovum di dalam rahim perempuan,
maka itu sesungguhnya sudah ada proses kehidupan sehingga tidak boleh dilakukan pengguguran. Itu Imam Ghazali. Tetapi di dalam itu di Ihya Ulumuddin ya, tetapi di dalam Al-Wajiz itu kitab fikihnya beliau termasuk yang membolehkan sebelum 120 hari dilakukan aborsi, tetapi ada denda yang disebut dengan hurrah. Jadi dendanya itu berdasarkan bertahap. Jadi kalau misalnya pengguguran kandungannya itu masih dalam proses nutfah. Nutfah itu 40 hari kehamilan, maka dendanya berapa gitu. Beliau menyebutkan hurrahnya. Kemudian kalau penggugurannya itu dilakukan setelah periode alaqoh, nutfah, mudghah, alaqoh, itu ada masing-masing tahapan periode kehamilan. Ini periode nutfah, alaqoh, dan mudghah itu ada di dalam hadis ya. Jadi hadis, saya menyebutnya sebagai hadis 40-an dalam proses kehidupan manusia. 40 hari pertama dalam bentuk nutfah, 40 hari kedua dalam bentuk alaqoh, dan 40 hari ketiga itu dalam bentuk mudghah. Nah, itu pada tahapan-tahapan itu Imam Ghazali menggunakan tahapannya masing-masing ada dendanya gitu. Dan pada saat setelah 40 hari ketiga, maka dendanya adalah ya sama dengan seperti membunuh nyawa gitu. Nah, ini yang saya kira yang menarik adalah bagi Imam Ghazali sendiri ada dua pandangan gitu. Pada saat menulis fikih beliau menggunakan itu tahapan boleh tapi dengan denda, tetapi setelah ya mungkin setelah beliau menyusun apa namanya kitab yang berikutnya itu dalam usia beliau sudah menekuni atau sudah, ya saya menyebutnya sudah berbeda ininya, cara pandangnya lebih pada pendekatan ini ya, setelah beliau di usia yang lebih sepuh ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, itu yang melarang dan yang membolehkan tadi itu. Kalau sebagian besar ulama fikih itu hampir di Mazhabul Arba'ah itu juga ada juga yang melarang sama sekali. Misalnya Imam Malik itu juga sama, tidak membolehkan terkait dengan usia kehamilan sejak terjadi nidasi ya, atau sejak terjadi penempelan di dalam rahim itu. Tetapi yang lainnya, ya ini kontroversi memang, ada yang meskipun sama-sama dari mazhab satu mazhab, tapi itu kan pandangannya bisa beragam, bisa macam-macam. Ada yang boleh, ada yang tidak membolehkan. Ya. Tetapi semua ulama sepakat bahwa setelah 120 hari maka Suaranya putus-putus, Mbak dilarang Maria. melakukan aborsi, karena pada dasarnya hukum aborsi itu adalah dilarang. Halo, suaranya Ya. putus-putus ya? Sudah, Halo? udah, oke. Ya, oke. Bagi ulama yang melarang itu dengan pertimbangan tadi bahwa pada dasar hukum dasarnya aborsi itu adalah dilarang, sehingga dalam kondisi apapun ya dilarang gitu. Itu termasuk ada batasannya adalah setelah terjadi nidasi itu maka dilarang. Nah, yang lainnya itu melarang setelah 120 hari. Kalau setelah 120 hari, semua ulama Madzhabul Arba'ah ya, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki maupun Hambali itu mengharamkan, kecuali dalam Baik. kondisi darurat. Begitu, makasih. Ya, makasih Mbak Maria. Kita lanjutkan, ada dua pertanyaan untuk Mas Dedi. Itu pertanyaan pertama, sejauh mana PMI Katolik memilih strategi perceraian melalui pengadilan negeri di tengah kerumitan perceraian di internal Katolik? Yang kedua, apa ada progresif gereja Katolik yang mau menerima gender keadilan dalam divorce? Ini ada dua pertanyaan, dan mungkin satu pertanyaan buat Mbak Yantin, buat satu mungkin untuk Mbak Yantini.
kira-kira bagaimana dalam kondisi peraturan yang sekarang itu penyelesaian kalau ada terjadi kasus itu lalu bagaimana penyelesaiannya? Itu kira-kira menjadi penting karena masih ada problem di dalam peraturannya ya secara yuridis masih ada problema di sana. Sebenarnya juga ada komentar lagi terkait dengan Mbak Maria ya. Pertanyaan ini tujuan Mbak Maria, aborsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seolah-olah anak tersebut merupakan anak haram. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa hak seseorang telah melekat pada diri sejak dia berada dalam kandungan. Namun negara melegalisasi hal tersebut. Apabila dikaitkan dengan putusan 46 tahun 2010 memberikan ruang lingkup bahwa walaupun anak lahir di luar pernikahan, namun dia memiliki hak keperdataan dengan bapak biologisnya. Yang ini masih lanjutan ya. Ada dua ini kaitannya Mbak Laras dan Mbak Maria. Kita masih punya waktu 5 menit, 5 menit lagi. Saya minta silakan berkomentar terhadap pertanyaan tadi. Mbak Namun Kunti, kalau ya Mbak Mbak. Kunti, ini karena setelah ini kan kita nggak ada panel lagi. Jadi kalau mau extra time, kita bisa mungkin sampai jam 10 waktu Indonesia ya. Jam Oh, 10. asik sekali. Kalau gitu bisa 22. dijawab dong ya. Iya, iya. Ya. Silakan. Oke, kalau gitu kita masih punya Kita dapat waktu. bonus dong. Ya, ada bonus. Karena terakhir bonus ya. Karena ini Bonus. menarik ya. Ya, silakan. Saya kasih kesempatan Mas Dedi dulu. Terima kasih Mbak Kunti dan bonusnya Ya. Mbak Ira untuk menjawab. Baik, pertanyaan pertama tentang bagaimana teman-teman melakukan strategi menyelesaikan masalah perkawinan atau anulasi, apakah bisa memakai hukum sivil? Ya, eh, memang kalau dalam perkawinan Katolik dalam konteks Indonesia itu umumnya, memang umumnya orang setelah menikah secara Katolik berarti dalam kerangka hukum kanon Katolik, lalu dia mendaftarkan dalam hukum sivil, catatan sipil semacam itu. Jadi seorang sesama Katolik yang menikah biasanya akan mendapatkan dua sertifikat, sertifikat dari gereja dan sertifikat dari negara. Nah, banyak kasus di mana yang saya dampingi itu adalah eh, seseorang atau pekerja migran itu sudah cerai sipil, tetapi belum tentu bisa mendapatkan anulasi dari gereja. Tadi kan dalam kanon sudah saya paparkan bahwa bagaimana gereja bisa menganulasi, jadi tidak ada istilah perceraian, menganulasi perkawinan kalau terbukti sebaliknya. Misalnya, contohnya, memang dia merasa tidak cocok dengan pasangannya semacam itu ya, dan memang lalu menjadi pekerja migran, katakanlah selama 5 tahun dan tidak pulang, misalnya. Ini contoh kasusnya. Nah, dia mengatakan kalau hanya alasannya tidak cocok dan kemudian selama 5 tahun tidak berkumpul dengan suaminya, bahkan eh, di situ sudah cukup lama sebenarnya, tidak cukup bukti untuk bisa melakukan anulasi. Nah, ini karena hanya asal alasan tidak cocok. Nah, ini yang tidak mudah bagi teman-teman pekerja migran. Lalu buktinya apa? Bisa melakukan anulasi, meskipun dia teman ini sudah mengatakan sudah melakukan perceraian sipil. Tetapi gereja belum bisa membebaskan dia untuk menjadi orang yang bebas untuk menikah lagi. Nah, ini yang tidak mudah dipahami bagi teman-teman pekerja migran. Nah, lalu apa? Sebenarnya dari sisi bukti, sebenarnya 5 tahun untuk sudah tidak berkumpul sebagai suami istri sebenarnya bisa menjadi delik atau investigasi lanjut untuk memberikan bukti bahwa mereka sebenarnya sudah tidak bisa bertahan dalam dalam perkawinannya, gitu ya. Nah, satu kasus yang pernah itu saya dampingi dan itu katakanlah berhasil. Itu jadi teman ini sudah
dia sudah punya anak dengan menikah secara gereja Katolik, sudah punya anak, dan kemudian suaminya juga menjadi pekerja migran, masih berhubungan, tetapi eh, Mbak ini tidak tahu di mana suaminya bekerja, hanya tahu berada di Malaysia. Ya, nah, eh, waktu dia mau mengurus anulasi perkawinannya, dia diminta untuk membuat kronologi perkawinan, dia dipaksa untuk membuat kronologi sampai setebel tebel sekali, panjang sekali. Tetapi ini menurut saya sukses. Jadi Mbak ini lalu kemudian membuatnya dan mengajukannya kepada Romo Paroki di tempat mereka menikah semacam itu. Dan Romo Parokinya mengatakan awalnya itu ditolak, tidak bisa ini dianulasi. Tetapi Mbaknya ini kemudian sudah melakukan perceraian secara sipil. Karena apa alasannya waktu itu? Bahwa dia mau menikah lagi dan sudah punya pasangan. Nah, pasangannya sesama Katolik. Nah, di sini kemudian yang membuat kemudian bukti bahwa perceraian sipil bisa menjadi bukti bahwa memang perkawinannya tidak bisa direkonsiliasi. Yang kedua, bahwa pasangan ini tidak bisa ditemukan di mana sudah 6 atau 7 tahun tidak pernah bertemu dan tidak bisa. Lalu yang ketiga, baru meyakinkan bahwa pihak gereja bahwa ini bisa dianulasi ketika Mbak ini mengatakan mau menikah secara Katolik lagi dengan pasangan yang Katolik tentu saja. Nah, ini cukup singkat, cepat. Tetapi ada yang kekerasan domestik pun belum menjadi alasan untuk anulasi. Ini satu kasus yang sedang saya dampingi. Sekarang Mbaknya sedang kembali ke Jakarta untuk mengurusnya. Ini sudah 25 tahun. Dan saya dorong terus untuk berjuang. Nah, ini hanya mau menggambarkan bagaimana selain birokrasi ya, birokrasi yuris di masing-masing keuskupan sangat sedikit dan kadang-kadang berbeda tafsir dan beda perilaku, ini juga membuat birokrasi gereja lalu menjadi sangat menghambat bagi teman-teman yang mau menyelesaikan perkawinannya. Nah, memang tidak jarang ditemukan bagaimana literasi hukum kanon bagi para pasangan. Karena memang diandekan sebelum menikah, itu memang ada kursus perkawinan sebelum mereka memasangkan. Itu diandekan bahwa mereka sudah paham hukum kanon. Pada prakteknya tidak mudah. Hukum kanon Katolik itu tidak mudah untuk dipahami. Karena ada latar belakang kitab suci, teologi, ajaran gereja, dan macam-macam. Nah, ini yang menurut saya penting untuk dilakukan bagi teman-teman pekerja migran untuk memahami bagaimana hukum kanon itu bisa. Karena sebenarnya ada yang namanya pendekatan reksa pastoral selain hukum yang saklek. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya untuk mengerti pendekatan reksa pastoral gereja untuk menangani kasus-kasus perkawinan. Nah, lalu yang kedua, soal progresif gender. Secara teologis, gerakan feminis gereja yang menafsirkan secara katakanlah radikal atau moderat tentu saja ada. Kalau kita melihat gereja, misalnya para teolog atau pemikir feminis asal Jerman misalnya, karena itu adalah awal bagaimana gerakan reformasi yang dalam tanda kutip menentang gereja Katolik di abad pertengahan, itu sampai sekarang masih sangat berpengaruh. Artinya gerakan progresif ini ada. Dan saya kira di Indonesia juga mulai tumbuh semacam itu ya, kekuatan-kekuatan feminisme untuk memperjuangkan gender. Tetapi dalam konteks gereja perkawinan mungkin bisa dilakukan adil gender. Ya. Tetapi dalam struktur yang ada ini masih panjang. Ya, meskipun Paus Fransiskus itu cukup sangat terbuka, misalnya dalam dokumen yang sekarang ada, ini sangat terbuka pada antropologi budaya, pada sistem ekonomi, pada peran perempuan dalam keluarga, ini sangat diakui gitu ya oleh Paus sekarang, tetapi tidak mudah untuk kemudian sekaligus merombak yang sudah ribuan tahun gereja Katolik ini sangat patriarkis. Nah, dalam sinodalitas yang terakhir, kelompok-kelompok dan suara-suara perempuan ini mulai digalang. Bahkan kongregasi di Roma, di Vatikan sana, ada yang diangkat khusus untuk memperbaharkan soalan ini. Ini sudah langkah maju. Tentu saja tidak akan merubah struktur
secara drastis karena justru dalam level yang paling bawah, level umat yang paling bawah inilah yang tidak mudah untuk kemudian menerima perubahan. Ya, ya namanya reformasi, perubahan, apalagi katakanlah revolusi itu tidak bisa sekali macet itu langsung terjadi karena organisasi gereja Katolik ini adalah organisasi yang sudah kuat, sangat kuat bahkan. Tetapi ini yang saya kira penting bahwa uh, untuk diketahui bahwa tidak mungkin ada perubahan pada peran perempuan, terutama khusus teman-teman pekerja migran yang punya persoalan kawinan tanpa pendekatan gender dan saya katakan juga feminisme. Karena tanpa itu lalu mereka tidak membuka wawasan pada sebuah dorongan untuk kemudian memiliki haknya sebagai pribadi dan perempuan untuk bebas kembali. Apakah selama 50 tahun akan menggantungkan dirinya pada bahwa ya saya hanya menikah sekali dan hanya bisa terceraikan kalau mati. Tetapi faktanya suaminya itu sudah punya anak dan pasangan lain. Apakah akan menggantung semacam itu? Nah, ini adalah kadang-kadang saya juga prihatin, tetapi juga tidak mudah gitu ya untuk memberikan dorongan kepada teman-teman untuk berjuang mendapatkan hak kebebasannya. Dan memang sebenarnya dalam hukum kanon itu untuk mendapatkan kebebasan itu diatur sebenarnya, tetapi memang sangat ketat. Hanya reksa pastoral yang paham, yang bisa mendorong orang untuk kemudian memperjuangkan. Termasuk salah satu Mbak yang sekarang saya dampingi sedang pergi ke Jakarta setelah 25 tahun menunggu untuk mendapatkan apa namanya sidang anulasi perkawinan anulasi perkawinan perkawinannya gitu ya. Meskipun cerai sipilnya sudah dia dapatkan, tetapi anulasinya belum. Karena dia ingin menikah secara Katolik. Kalau anulasi ini tidak didapatkan, dia tidak bisa menikah lagi secara Katolik. Nah, ini yang tidak mudah. Semoga menjawab. Ya, Terima kasih. ya. Terima kasih Mas Dedi. Mbak Yantini mungkin silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau terjadi permasalahan berkaitan dengan tindakan estetika. Mungkin saya berangkat dulu dari sebelum adanya Undang-Undang 17 2023 bahwa ada praktek kedokteran itu telah mengatur dalam pasal 39 yang di sana mengatur tentang bentuk praktek kedokteran yang mengatur hubungan keperdataan antara dokter dengan pasien, meskipun di sana tidak diatur secara spesifik tentang estetika. Di sana mengatur bahwa ada hubungan keperdataan dalam hal ini. Nah, begitu sekarang ini ada pengaturan menjadi Undang-Undang 17 2023 yang mengakomodir beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum kesehatan, praktek kedokteran ini justru menjadi abu-abu di sana. Tidak terjadi kejelasan bagaimana pengaturan tentang praktek kedokteran itu sendiri. Makanya saya tadi telah jelaskan bahwa secara substantif Undang-Undang 17 ini mengatur tentang administratif dokter. Nah, dalam hal ini bagaimana kalau terjadi permasalahan berkaitan dengan estetika? Tadi saya sebutkan di dalam pasal 137, di sana mengatur tentang bedah plastik. Kemudian juga dan estetika. Artinya bedah plastik dan estetika ini adalah dua tindakan yang berbeda. Kalau bedah plastik di sini menurut beberapa penelitian mengatakan bahwa di sana adanya indikasi medis, sedangkan pada estetika di sana tidak terdapat indikasi medis dalam hal ini. Nah, ini juga menjadi perkembangan pro kontra para peneliti yang mengakibatkan adanya perbedaan persepsi bahwa pada bedah plastik itu dianggap pendapat bahwa pada saat ada suatu tindakan itu merupakan tindakan upaya menjadi sehat dalam hal ini, tindakan dokter. Tapi kalau pada estetika ini menjadi sifatnya apakah kalau misalnya orang ingin ke estetika, apakah sifatnya berupa upaya pengobatan, tapi dalam hal ini adalah bisa menjadi karakteristiknya adalah resultat.
Jadi berorientasi hasil dalam hal ini. Nah, ini menjadi pro kontra. Kalau memang ini berorientasi hasil, artinya bisa bagaimana nanti aspek keperdataannya. Ini kan menjadi tidak mungkin dalam estetika, praktek kedokteran itu akan diberlakukan dalam hal ini undang-undang hukum perdata dalam hal ini. Dalam keperdataan, apabila terjadi permasalahan, pada saat misalnya pasien ingin melakukan gugatan, bagaimana keperdataan ini tidak bisa mengakomodir pasien dalam hal ini. Di dalam kedudukan pasien sendiri berada dalam kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dokter. Pada saat melakukan suatu gugatan ke pengadilan, kemudian gugatan itu pada prinsipnya adalah siapa yang mendalilkan, di sanalah dia harus membuktikan. Bagaimana pasien akan membuktikan kesalahan dokter? Itu sangat sulit bagi pasien. Makanya saya pernah juga menulis suatu artikel bahwa seharusnya di dalam tindakan kedokteran dalam hal ini diberlakukan satu prinsip khusus pembebanan pembuktian terbalik. Jadi seperti kasus-kasus yang lain, misalnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya, dia bukan pasien yang harus membuktikan, tetapi adalah ada beban pembuktian pada dokter. Nah, ini untuk memudahkan bagaimana pasien apabila terjadi permasalahan. Nah, sekarang di dalam Undang-Undang 23 itu sendiri, Undang-Undang 17 2023, di sana juga belum mengakomodir bagaimana apabila terjadi persoalan misalnya kasus. Sehingga dalam hal ini prakteknya apabila seseorang melakukan suatu kerugian, di sana hanya tersedia misalnya MKDKI. MKDKI itu adalah pada saat melakukan pengaduan, maka pengaduan tersebut hanya akan membuktikan bagaimana seorang dokter itu melakukan suatu tindakan pelanggaran tindakan administratif. Nah, bagaimana dengan kerugian? Di sana tidak akan bisa diproses. Jadi ujungnya adalah pasien harus tetap melangkah kepada ke litigasi. Di litigasi tadi sudah saya sampaikan bahwa betapa sulitnya kalau misalnya ini perspektif keperdataan, misalnya perjanjian tidak memungkinkan dia melakukan pembuktian, apalagi pada saat misalnya menggunakan ketentuan misalnya perbuatan melawan hukum, PMH. Unsur kesalahannya ini sangat sulit dibuktikan oleh pasien. Jadi ini memang sangat krusial menurut saya diberikan bentuk tersendiri bagaimana karakteristik keperdataan di dalam tindakan kedokteran, khususnya di estetika, yang itu memiliki karakteristik berkecenderungan yang saat ini menurut saya juga mengarah kepada bukan berorientasi pada upaya keberhasilan, tetapi adalah orientasinya sudah kepada hasil. Mungkin demikian jawaban saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kita masih punya waktu 3 menit sebenarnya. Tapi saya mau sebenarnya masih tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tetapi mungkin sekaligus menutup ya 1 menit setiap peserta closing speech-nya. Silakan Mbak Laras, kami persilakan 1 Baik. menit ya. Terima kasih, Bu. Isu terkait agama, bagaimana interpretasi agama kemudian masuk ke konstitusi maupun legislasi akan selalu jadi topik yang banyak mengundang perhatian. Nah, pertanyaannya bagaimana core values itu di konstitusi, pembagian kewenangan antara mana yang kewenangan negara maupun kewenangan agama di konstitusi Indonesia memang tidak dijabarkan secara jelas, termasuk mengenai gender ideology gitu. Akhirnya putusan MK kemudian banyak kita lihat inkonsisten, kadang MK menyerahkan kepada otoritas agama, contohnya perkawinan beda agama, ada yang kemudian MK mau masuk untuk melindungi perempuan dan anak. Nah, dari situ saya akan menutup dengan memang konstitusinya seperti itu, tapi di forum deliberasi-deliberasi lain diharapkan core values, contohnya yang terkait dengan domestic work dan care work itu bukan hanya dilekatkan kepada perempuan, tapi kemudian konstruksi sosial yang sama-sama kemudian bisa dilakukan bagi perempuan dan laki-laki terus bisa dilakukan. Contohnya di Let's Talk ini. Begitu. Ya, terima kasih Mbak Laras. Mas Dedi, silakan Mas Dedi. Terima kasih. Memang dalam konteks gereja Katolik, bagaimana perempuan mau mendapatkan haknya itu dalam konteks hubungan perkawinan itu masih terus dibangun gitu ya. Tetapi tentu saja ini tidak bisa berhenti kalau
perempuan sendiri kemudian tidak mau menyuarakan dari sudut pandangnya terhadap jelas gereja Katolik yang sangat patriarki dan sangat laki-laki gitu ya eh, posisinya. Lalu yang kedua memang ada angin cerah bahwa Paus Fransiskus membuka yang lebih longgar pada hukum perkawinan karena kalau hukum perkawinan ini cacat dalam masa lalu, orang tidak bisa menerima komuni dalam setiap hari gereja. Itu adalah sangat menyakitkan bagi umat. Maka banyak orang yang kemudian keluar dari gereja atau diam-diam tidak menikah, terutama di eh, negara-negara yang Katolik seperti di Amerika Latin kebanyakan. Tetapi dengan paus ini membuka, kemudian banyak orang kemudian mulai mau menyelesaikan perkawinannya. Semoga ini kemudian juga angin segar bagi teman-teman pekerja migran untuk yang mau menyelesaikan perkawinan dan mendapatkan hak kebebasannya sebagai perempuan kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak Maria, Ya, Mbak terima Maria kasih boleh. Pak Kunti. Ya, Ya, tadi ada satu pertanyaan ya yang belum sempat dijawab ya, atau karena pertanyaan terakhir bahwa eh, anak dalam kandungan itu juga harus adalah hak, punya hak hidup gitu ya. Tidak hanya bagi perempuan. Iya betul saya kira di dalam perlindungan anak bahkan disebutkan itu kan termasuk di dalam kandungan itu. Tetapi di sisi yang lain juga ada hak juga gitu bagi perempuan ketika mengalami apalagi dalam kondisi bahaya bagi korban perkosaan gitu ya yang dia dapat menimbulkan trauma psikologis dan trauma sosial, stigma sosial sepanjang hidupnya itu juga menjadi hak perempuan terbebas dari berbagai bentuk kondisi yang bisa mengancam jiwanya gitu. Nah, kalau saya mohon maaf, saya apa namanya menjawab dengan perspektif Islam boleh ya yang closing saya langsung Mbak ketahui. Maria. Ya, Mbak Maria, ya. Jadi langsung ya, closing. jadi ini ada satu kaidah di dalam fikih iza ta'arodal mafsadatani itu bahwa apabila dua mafsadat saling bertentangan maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan mengambil mafsadat yang lebih ringan. Itu pertimbangannya. Lalu satu lagi supaya ini sedikit lagi 1 menit boleh? Yang terkait dengan kebolehan tadi yang apa yang terkait dengan saya lupa ada satu lagi yang disebutkan tapi prinsipnya bahwa melindungi jiwa seorang ibu itu dikedepankan dibanding dengan melindungi janin yang akan dua-duanya memang akan mengalami bahaya bahwa si janin pasti akan mati kalau diaborsi, tetapi di sisi yang lain kita menyelamatkan jiwa ibunya itu menjadi prioritas karena tingkat kemadurotannya lebih kecil. Baik, saya kira sebagai closing statement saya menyampaikan bahwa mari kita hentikan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk juga selamatkan para perempuan-perempuan korban perkosaan ini. Terima kasih. Baik, terima Begitu, kasih Mbak. Mbak Maria. Mbak Yantini. Baik, terima kasih. Bahwa hukum administrasi dan hukum perdata atau itu dua hal yang berbeda ya. Hukum administrasi ada sifatnya publik dan hukum keperdataan adalah sifatnya privat. Di dalam hukum kesehatan masih mengatur tentang hukum administrasi, jadi di dalam berkaitan dengan praktek estetika memang diperlukan pengaturan secara keperdataan. Perlu dilihat bahwa pasien perempuan dalam hal ini khususnya kedudukan dalam estetika sebagai kelompok rentan juga kedudukannya adalah lemah dalam hal ini, perlu intervensi dari sebuah negara. Estetika tidak bicara hanya kecantikan secara fisik, tetapi juga estetika adalah bicara juga tentang sektor kesehatan bagi perempuan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan closing statement dari 4 pembicara yang menurut saya luar biasa ya. Ini kita dikasih bonus sama Mbak Ira. Terima kasih Mbak Ira, luar biasa. Tapi dari pembicaraan ini kita bisa melihat bahwa segala persoalan yang secara yuridis sudah diatur, walaupun masih banyak kekurangan-kekurangannya, tetapi secara de facto ternyata itu terjadi berbagai kejadian-kejadian atau
yang menurut kita adalah bahwa penting menjadi perhatian negara untuk melihat bahwa terjadi perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Nah, sebenarnya ada satu yang tentu kalau saya melihat dari antropologi, secara antropologi, bahwa penting sekali bahwa apa yang law in the books itu tidak hanya bisa dilihat, tetapi kita juga harus melihat law in action-nya. Dan yang menarik bahwa pendekatan hukum saja itu tidak cukup ya. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa pendekatan lain, apakah itu pendekatan agama, kemudian sosial, budaya, itu juga menjadi penting. Nah, sekarang sedang berkembang ada satu yang disebut dengan pendekatan sosial legal. Menurut saya ini juga menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian kita. Saya akhiri, terima kasih teman-teman yang luar biasa atas sharingnya, dan ini pasti akan membuat pencerahan pada kita di bidang hukum tentu saja, dan antropologi hukum karena saya ngajar antropologi hukum, dan ini menarik sekali. Dan saya kembalikan mohon maaf apabila dalam memandu ada kekurangan, dan selanjutnya sekali lagi terima kasih. Kita tutup sesi ini dan mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan kepada Mbak Ira. Terima kasih Mbak Ira atas bonusnya. Terima kasih. Makasih banyak Mbak Bonur Kunti. yang luar biasa ini. Makasih banyak Keren. ya Keren juga semuanya. moderatornya. Share-nya keren dong. Pilihan ya. Oke, kita foto dulu ya. Belum ada foto dulu dong. Ini tadi masih 25 bertahan. Tadi banyak sih. 35-an. Oh Oke. ya, dan juga Pada nggak terima mau kasih foto. ya atas peserta ya, luar biasa. Ayo kita foto dulu yuk. Iya ini. Oh Ayo, ini kita Emanuela foto. Molanda. Halo Kak. Oke, kita foto 1, 2. Iya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Kunti ya sebagai chair kita yang keren, luar biasa. Presenter juga keempat-empatnya luar biasa. Kita belajar Luar banyak biasa ya. ya. Teman-teman luar biasa sekali presentasinya. Mudah-mudahan nanti bisa diundang lagi untuk kegiatan Let's Talk ya berikutnya. Kita masih banyak loh program-program, atau nanti di KCF tahun depan. Mbak Maria senang banget bisa reunian lagi di sini Siap, gitu. siap. Dengan senang Mbak hati, Laras, Mbak. tetanggaan kita ya di Amerika, mudah-mudahan bisa ketemu. Oh Mbak ya, Yantini, ya di Pittsburgh kan, keren saya di New York. juga. Iya. Mas Keren Dedi, ya. wah Mas Dedi ini teman. Jadi sama New York ya. Iya, oke kita ini hari ke-6 KCF kita. Ini panel terakhir ya di tanggal 29 di hari Sabtu gitu. Karena kita akan ada 2 panel lagi setelah panel kita ini di hari ke-7. Hari ke-7 itu berarti hari terakhir, hari Minggu 30 Juni. Tapi kita akan mulai hari ke-7 tersebut dengan special panelist session 2 jam 8 atau jam 10 WIB. Dengan tema kajian gender, seksualitas, dan feminisme di Indonesia, refleksi kritis dan agenda pengembangan. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa datang ya. Dan ini terbuka untuk umum tanpa pendaftaran, gratis. Ya, memang gratis ya Kak Cia, gratis buat semuanya, walaupun tanpa ada funding dari manapun. Gitu. Dan ini tersedia juru bahasa isyarat seperti biasa. Sesi khusus ini terbuka untuk umum. Dan ini akan menghadirkan Ibu Ati, ini juga dari Amerika, Siti Kusujiati PhD. Beliau adalah profesor di Departemen Sosiologi dan Antropologi Warren Wilson College. Dan Mbak Mia Siskawati PhD, Ketua Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Lalu ada pengganti Mbak Nurofiah, awalnya kan Mbak Nurofiah, tapi Mbak Nurofiah berhalangan karena sedang menjadi petugas haji. Sehingga kami gantikan dengan Ibu Profesor Siti Syamsiatun. Beliau adalah guru besar kajian Islam dan gender di UIN Sunan Kalijaga dan juga Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah. Begitu. Nah, itu di hari ke-7 ya. Lalu ada 2 panel lagi sebelum penutupan. Ada panel 739, temanya adalah layanan kesehatan mental, wacana, praktik, dan implikasi. Dan di panel terakhir, ini panel 40, panel terakhir ya, karena 40 panel semuanya, evolusi patriarki, transformasi gender, dan subjektivitas baru perempuan. Dan nanti Mbak Dewi Selaswati dari UGM yang akan jadi chairnya. Itu saja pengumuman dari saya, Ira, sebagai host. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan panel kita ini, dan juga
semua panel dan sesi-sesi dalam KCIF 2024 yang mudah-mudahan masih punya energi, gairah. Mbak Maria tidur dulu ya, nanti tidur. Besok ikutan lagi Mbak, terakhir loh Mbak, sayang kalau nggak ikutan. Masih ada 1 hari lagi. Dan iya, dan terakhir akan ada penutupan ya. Siap, Akan ada siap. penutupan kawan-kawan semua. Jadi silakan datang di acara penutupan, akan ada cultural and networking night gitu. Akan ada pentas seni dan akan ada acara dari komite KCF 2024, akan ada pesanan kesan dari peserta dan dari presenter atau dari chair gitu ya. Kita akan sama-sama membangun networking what's next gitu. Dan untuk KCF 2025 mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih semuanya, selamat beristirahat untuk teman-teman di Indonesia. Untuk Mbak Laras, selamat beraktivitas atau Makasih. libur ya. Ya, makasih Mbak Kunti, Mbak Ya, Maria, Mbak siap. Laras, Ya, Mas Dedi, sama-sama. Mbak Yandri. Terima Keren kasih banget nih semua. Mbak Ira dan Malam. Farid, Ya, luar biasa. Makasih Semuanya semua. iya. makasih Terima juga nih kasih para Yana, terima presenter. kasih Emmanuel. Keren-keren Makasih Ya, semua semuanya. peserta. Saya tutup ya, ya, Mbak Ya, luar Maria. biasa. Terima kasih kasih. Mbak Sampai Malonda. jumpa. Sama-sama. Hati-hatinya. Pamit ya. Ya, Oke. makasih. Oke, sampai ketemu lagi. Oke, Dadah, halo Kak Maria, bye. Mbak Terima Wiji. kasih.